masuk ke pelabuhan tertentu dan dilakukan pemeriksaan oleh kantor kesehatan pelabuhan setempat, ternyata didapati ada satu atau bahkan lebih kru yang positif atau terindikasi positif corona, kru tersebut bisa diturunkan saat itu juga. Halo teman-teman pelaut semua, salam sehat, salam tangguh. Apa sih itu new normal? Bagaimana penerapannya? Dalam hal ini khusus dalam bidang pekerjaan teman-teman di dunia pelayaran. Bagaimana penerapannya bagi teman-teman pelaut di atas kapal saat melaksanakan pekerjaan? Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oleh karenanya, tetap simak dan ikuti terus video saya. Jadi begini, new normal itu sebenarnya adalah hal-hal yang dulu kita anggap tidak normal, tidak enak atau bahkan tidak nyaman kita lakukan. Bahkan mungkin tidak pernah terpikirkan. Tapi saat ini di new normal, hal-hal itu menjadi normal dan bahkan wajib kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar atau usaha kita dalam mencegah infeksi virus corona baik ke pribadi, keluarga kita, ataupun dari kita ke orang lain. Oke, sekarang saya akan coba berbagi kepada teman-teman pelaut semua bagaimana cara menerapkan tatanan hidup new normal itu dalam bidang pekerjaan teman-teman semua, yakni sebagai seorang pelaut. Saya membaginya ke dalam 3 fase. Fase pertama adalah fase di mana teman-teman baru mau akan join dengan perusahaan pelayaran tertentu, atau saat teman-teman baru mau akan naik ke kapal yang baru. Nah, pada fase kali ini ada 2 pihak yang memegang peranan penting menurut saya. Pertama adalah perusahaan pelayaran yang akan mempekerjakan teman-teman. Kedua adalah teman-teman yang nantinya akan dipercayakan sebagai nahkoda atau pemegang komando tertinggi di atas kapal saat nanti kapal itu akan berlayar. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama adalah perusahaan pelayaran harus memastikan bahwa setiap kru yang akan join atau bekerja atau naik ke kapal mereka itu harus bebas atau negatif corona. Bagaimana caranya? Nah, saran saya adalah melalui metode swab. Perusahaan seharusnya mewajibkan kru tersebut melakukan swab test. Kalau dengan rapid test, kalau hanya 1 kali dilakukan itu tidak bermakna. Rapid test bermakna ketika dilakukan 1 kali kemudian diulang 7 sampai 10 hari ke depan. Sebaliknya, swab test cukup 1 kali. Makanya saya sarankan swab atau PCR. Nah, nahkoda peranannya adalah mengingatkan kepada perusahaan pelayaran untuk melakukan hal ini. Coba teman-teman bayangkan bagaimana teman-teman akan bekerja di atas kapal yang ruang lingkup atau lingkungan kerjanya tidak luas. Tapi teman-teman bekerja dengan orang-orang yang teman-teman tidak bisa pastikan orang-orang ini terbebas dari virus corona atau tidak. Teman-teman sedang mempertaruhkan kehidupan teman-teman dan juga keluarga teman-teman nantinya saat teman-teman turun. Oleh karenanya
harus dipastikan. Nanti kalau ternyata ada yang positif corona dipekerjakan di atas kapal, ketika teman-teman kapalnya berlabuh atau masuk ke pelabuhan tertentu dan dilakukan pemeriksaan oleh kantor kesehatan pelabuhan setempat, ternyata didapati ada satu atau bahkan lebih kru yang terindikasi positif corona, kru tersebut bisa diturunkan saat itu juga. Kalaupun tidak diturunkan, kru tersebut wajib diisolasi selama berada di atas kapal, tidak boleh dipekerjakan. Coba teman-teman bayangkan bagaimana kondisi itu akan mempengaruhi pekerjaan di atas kapal. Dan tentu teman-teman akan bekerja tidak nyaman, takut, khawatir. Oleh karenanya sejak awal harus dilakukan screening. Hanya yang bebas dari corona yang boleh naik. Kedua, apa yang harus dilakukan di fase awal ini? Teman-teman semua harus menyiapkan alat pelindung diri masing-masing. Minimal masker 1 atau 2, cukup yang kain. Ketiga, teman-teman sebisa mungkin membawa peralatan makan sendiri, bawa di kapal. Meskipun di kapal sudah disiapkan, tetapi dalam kondisi pandemi virus corona ini tidak disarankan bergantian alat makan. Lebih baik teman-teman pakai alat makan sendiri, bawa dari rumah. Setiap makan pakai itu, kemudian cuci, simpan di ruangan sendiri. Fase kedua adalah fase di mana teman-teman sudah atau sedang bekerja di atas kapal. Nah, pada fase ini saya membagi 2 kategori. Pertama, kategori kapal passengers, dan yang kedua kapal non passengers. Untuk teman-teman yang bekerja di kapal passengers perlu perhatian ekstra besar. Kenapa? Karena pada kapal passengers tentulah jumlah manusia yang ada di dalam kapal yang lingkungannya kecil itu jauh lebih banyak dibandingkan manusia yang ada di kapal non passengers. Non passengers ya paling banyak sejumlah kru. Tapi kalau di kapal passengers, kru plus penumpang. Walaupun penumpang-penumpang tersebut waktu naik tentulah sudah diperiksa oleh tim dari kantor kesehatan pelabuhan. Tetapi dengan jumlah penumpang sebanyak itu, ya tentu mungkin saja ada yang lolos. Oleh karenanya wajib digarisbawahi, perlu perhatian ekstra besar. Apa yang harus dilakukan? Pertama, wajib pakai masker. Kedua, sebelum dan setelah melakukan aktivitas yang baik itu ada kontak langsung dengan orang atau kontak dengan barang-barang yang kemungkinan dipegang oleh banyak orang, itu harus cuci tangan. Ketiga, jaga jarak. Ini memang agak susah di atas kapal, tetapi sebisa mungkin lakukan itu, jaga jarak. Keempat adalah yang tadi yang saya bilang, membawa alat makan sendiri. Giliran jam makan, pakai aja alat makan sendiri, jangan pakai yang sudah disiapkan di kapal. Itu semua untuk menjaga diri kita sendiri. Sama halnya dengan teman-teman yang bekerja pada kapal non passengers. Cuma memang resikonya lebih kecil karena jumlah manusia ya lebih sedikit, hanya kru. Tetapi apa yang harus dilaksanakan sama juga. Pertama, wajib memakai masker. Kedua, sebelum atau setelah melakukan tindakan yang kontak
atau bahkan memegang barang-barang yang kemungkinan besar dipegang oleh banyak orang, maka harus cuci tangan. Atau mudahnya, jangan pernah makan, minum, atau pegang daerah wajah sebelum teman-teman cuci tangan. Itu aja deh, lebih mudah. Kedua, meskipun sulit, tapi sebisa mungkin jaga jarak. Meskipun sulit, tapi sebisa mungkin. Selanjutnya, sama. Ketika waktu jam makan, pakailah alat makan yang teman-teman sudah bawa sendiri dari rumah. Jangan pakai yang sudah disiapkan kapal. Terakhir, sama. Untuk yang kedua kategori kapal ini, passengers maupun non-passengers. Jika memungkinkan, baju itu kalau selesai dipakai, jemur di tempat yang terkena sinar matahari jika memungkinkan. Dan setiap teman-teman selesai melakukan dinas, akan kembali ke kamar, jangan langsung tidur, mandi dulu. Lepas pakaian semua, mandi, selesai mandi, baru tidur. Bersihin dulu semua kotoran-kotoran dari luar. Kadang-kadang kan kita malas masuk langsung tidur, langsung guling-guling ketika lepas jaga. Itu jangan dilakukan di era pandemi ini. Fase yang ketiga atau fase terakhir. Fase ini lokasinya adalah di pelabuhan tempat teman-teman masuk. Pelabuhan tertentu lah, pelabuhan apa aja. Ini lokasi fase ketiga. Fase ketiga ini ada 3 kegiatan. Pertama, teman-teman yang akan turun permanen. Buat teman-teman yang berkegiatan ini, ya lebih ringan karena tugasnya hanya memastikan bahwa teman-teman yang akan pulang ke rumah tidak membawa virus corona, baik itu di kapal maupun di sepanjang jalan sampai ke rumah. Maka yang perlu dilakukan adalah pertama, wajib pakai masker. Lagi-lagi wajib pakai masker. Selanjutnya, sebisa mungkin jaga jarak saat naik kendaraan umum. Tetapi tentu ini sulit. Maka solusinya adalah ketika sampai di rumah, serindu apapun teman-teman, jangan langsung berpelukan dengan anak, istri, dan keluarga. Sebisa mungkin langsung simpan barang-barang di luar. Teman-teman mandi, bersihkan dulu semua kotoran yang dari luar. Setelah habis mandi, baru ketemu dengan keluarga, berpelukan dengan anak, istri, ayah, ibu. Semua itu ya demi keluarga juga, supaya teman-teman tidak membawa potensi penularan corona kepada mereka. Selanjutnya, teman-teman yang akan turun dalam waktu yang relatif singkat untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Tetapi sebelumnya saya ingin mengingatkan dan menghimbau, jika memang tidak urgent, maka sebaiknya tidak perlu turun. Apalagi daerah setempat yang teman-teman mau turun adalah daerah zona merah, maka sebaiknya tidak turun. Kalaupun harus turun, seperti teman-teman yang bekerja di bagian catering, koki, maka ini garis bawah, harus di garis bawah, jadi perhatian ekstra. Memang benar ada beberapa perusahaan pelayaran yang bekerja sama dengan agensi pembelanjaan barang-barang dapur, tetapi tidak sedikit kapal yang kokinya sendiri atau orang departemen cateringnya sendiri yang berbelanja di pasar. Ini sangat berisiko. Oleh karenanya di masa pandemi ini, kru yang akan turun berbelanja ke pasar wajib banget menggunakan masker. Kedua, wajib menggunakan sarung tangan plastik. Dan setelah balik dari pasar, langsung mandi. Jangan dulu beraktivitas, mandi. Semua pakaian yang dipakai dari luar, mandi, cuci, ditaruh di laundry.
lepas. Setelah selesai mandi, baru selanjutnya penanganan barang-barang yang dari luar. Kalau memang udah ada yang standby di kapal, ya biar mereka yang ditangani. Bagaimana penanganan barang-barang dari luar? Sebisa mungkin selalu dicuci sebelum masuk kulkas. Mau itu sayur, daging, apapun, cuci dengan air mengalir dan sabun, baru masuk kulkas. Jikapun ada barang yang tidak bisa dicuci, maka solusinya adalah menggunakan wrapping transparan. Meskipun tidak dicuci, di wrapping sebelum masuk kulkas. Sama juga dengan teman-teman yang akan memenuhi kebutuhan tertentu, sama. Kemudian bagaimana dengan teman-teman yang standby jaga di kapal, dinas jaga yang akan menerima petugas dari baik itu dari Syah Bandar, kantor otoritas pelabuhan, kantor kesehatan pelabuhan yang akan memeriksa dokumen kapal maupun dokumen kru. Nah, yang namanya orang naik dari darat, potensi mereka membawa virus itu tetap ada. Oleh karenanya, yang berdinas dan menerima mereka wajib pakai masker dan wajib menegur petugas yang naik jika mereka tidak pakai masker. Ingatkan mereka. Dan selama pemeriksaan sebisa mungkin minimal kontak untuk menghindari potensi penularan. Kira-kira itu teman-teman. Fase 1, fase 2, fase 3 adalah fase-fase di mana kita menerapkan perilaku new normal. Sulit? Bisa ya, bisa tidak. Tetapi sulit tidak sulit, suka tidak suka, kita harus melakukan ini. Jika teman-teman menyayangi diri sendiri, keluarga yang ada di rumah, serta orang di sekitar teman-teman, maka harus menerapkan hal ini. Ini memang tidak normal, dulu kita tidak biasa lakukan, tapi saat ini di tengah pandemi ini harus kita lakukan. Kita berdoa sama-sama semoga pandemi virus corona ini segera berakhir, obat dan vaksin segera ditemukan, supaya era new normal ini segera berakhir, supaya kita benar-benar bisa hidup secara normal lagi. Oke, jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like dan share. Tetap ikuti video-video saya selanjutnya di channel Pelaut Sehat, channel yang menyajikan informasi seputar kesehatan maritim atau kesehatan pelayaran. Ikuti terus channel saya dan konten-konten selanjutnya. Salam sehat, salam tangguh, pelaut luar biasa.